أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, tanpa terasa kini kita berada di hari yang ke-29. Perjalanan waktu yang begitu terasa cepat sekali, tiba-tiba kita sudah sampai di hari yang ke-29. Dalam hitungan jam, kita akan segera meninggalkan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dilipat gandakan pahala kita di setiap ibadah kita. Tentu saja, ada rasa sedih yang mendalam ketika tamu yang kita hormati yaitu bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita. Insya Allah di kesempatan kali ini guru-guru kita nanti akan membahas dan mengajak kita untuk kembali bermuhasabah. Benarkah kita termasuk orang yang sedih ketika meninggalkan bulan suci Ramadan? Atau malah termasuk orang yang justru berbahagia meninggalkan bulan yang penuh dengan ujian dan cobaan? Insya Allah tema-tema itulah yang nanti akan dibahas oleh guru-guru kita, Kang Ari Ginanjar dan Kang Rasid. Sebagai perjumpaan kita akan diawali dengan Kang Ari Ginanjar untuk menyampaikan tema yang pertama, yaitu merenungi bulan suci Ramadan yang akan segera meninggalkan kita. Silakan Kang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita memasuki hari ke-29. Insya Allah ini adalah merupakan penutupan Ramadan dan besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya kita tergantung dari niat kita. Tergantung niat kita apa? Di dalam berpuasa. Tergantung niat kita apa dalam merayakan Idul Fitri. Kemarin kita membahas begitu ramai di jalan-jalan orang yang pergi mudik. Lebih dari 20 juta di jalan. Sekarang juga kita lihat di mal-mal penuh. Ada dua jenis yang penuh. Penuh memilih pakaian. Dan yang kedua adalah penuh karena di rumah sudah tidak ada pembantu dan akhirnya makan di mal saja.
Semuanya begitu sibuk mempersiapkan diri. Di rumah ada yang sudah mulai sibuk membuat ketupat lebaran. Sudah mulai sibuk memasak opor, rendang, dan ayam. Dan bahkan juga semua kegiatan sudah mempersiapkan hari besar Islam, Hari Raya Idul Fitri. Ibu-ibu pun sudah siap-siap semuanya. Baju yang seminggu lalu yang sudah dijahit, sudah dipasang-pasangkan. Hari pertama merah. Kerudungnya merah, bajunya merah, sepatu merah, tas merah. Ya, yang putih hanya giginya saja. Hari kedua biru. Bajunya biru, selendangnya biru, sepatunya biru, tasnya biru. Bahkan juga yang lebih hebat lagi, begitu malam takbiran, ibu-ibu yang di Jakarta, ibu-ibu yang di pusat-pusat kota sibuk ke salon. Supaya besok pagi tidak perlu lagi di blow karena rambutnya sudah di blow semalaman. Tidurnya tengkurap. Sehingga nanti ketika bangun pagi subuh tinggal subuh, rambutnya tetap dijaga lurus begini kan. Ini fenomena perkotaan. Bapak-bapak juga sudah mempersiapkan pakaian-pakaiannya, dari mulai pakaian gamis, jas barunya, semuanya sarung-sarung yang baru, semuanya sudah disiapkan. Seluruhnya sibuk. Bahkan yang lebih gawat lagi, nanti malam mau takbiran, siap-siap anak-anak beli petasan. Sehingga, ini ada yang merasa nih ya, malam-malamnya dor. Petasan di mana-mana. Sehingga akhirnya sesungguhnya kita ini mau kemana? Apa tujuan kita sesungguhnya? Kesibukan begitu banyak. Bahkan semua uang dihabiskan untuk persiapan ini. Dari mulai pakaiannya, makanannya, bajunya, parfumnya. Ini banyak yang merasa kelihatannya nih. Seluruhnya sudah dipersiapkan. Bahkan seluruh rumah sudah dicat baru. Begitu masuk rumah, Assalamualaikum, rumahnya bau cat. Kursinya juga kursi yang baru. Semuanya siap merayakan Hari Raya Idul Fitri. Yang di jalan tidak kalah juga. Ada yang bannya kempes, bannya pecah di tengah jalan persiapan Idul Fitri. Adalah ganti ban, dongkrak ban. Ada yang sedang sibuk di tempat peristirahatan, rest area, nggak ada airnya lagi. Pokoknya semua kegiatan, kesibukan untuk persiapan Ramadan, maksud saya persiapan Idul Fitri, begitu luar biasa. Hanya saya ingin bertanya, sesungguhnya kita ini mau apa dan mau kemana? Ayo coba, pemirsa yang sedang di jalan, pemirsa yang ada di rumah, pemirsa yang ada di mall, yang ada di rest area, semuanya sesungguhnya sedang apa dan sedang di mana dan apa tujuan kita. Mudah-mudahan hari ini kita sama-sama menyaksikan acara ini, Damai Indonesia, untuk sama-sama kita meluruskan niat kita terlebih dahulu. Meluruskan tujuan kita terlebih dahulu. Hari ini kita sedang berada di Menara 165. Di atasnya adalah masjid tertinggi insya Allah di Indonesia. Yaitu untuk menjadikan Allah di atas segala-galanya. Mudah-mudahan meskipun bajunya baru, meskipun ketupatnya juga sudah disiapkan, tetapi kita harus siapkan hati kita untuk menjadikan Allah di atas segala-galanya. Kita akan bahas nanti pemirsa, sesungguhnya apa Idul Fitri itu dan bagaimana perasaan kita. Ada yang seperti per itu seperti ini. Atau mungkin bandul, kita tarik bandul itu di Ramadan, sebuah titik fitrah, betul? Kemudian ada yang tetap di sini, menjaga fitrahnya, ada yang balik lagi, pesta pora lagi.
Luar biasa sekali pemirsa yang dirahmati Allah. Kang Ari baru saja mengajak kita untuk membuka realitas yang terjadi di negeri ini. Bisa kita katakan, kita semangat beribadah di awalnya dan pada akhirnya justru kita semangat berbelanja. Itulah yang terjadi. Dan satu pertanyaan yang sangat penting sekali yang tentu saja sangat masuk ke dalam hati kita. Lantas apa motivasi kita memasuki bulan suci Ramadan kalau hanya diakhiri dengan seperti itu? Nah, insya Allah kita akan dalami lagi tentang perasaan sedih meninggalkan bulan suci Ramadan tentunya selepas pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Nusak yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya, semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa damai Indonesiaku, indahnya Ramadanku. Damai Indonesiaku, indah Ramadanku. Damai Indonesiaku. Alhamdulillah. Tadi saya katakan ibarat bandul, ketika bulan puasa itu kita tarik ke sebelah kanan, ditahan di situ dengan kekuatan fitrah. Harusnya tetap di sini pertahankan. Ya. Tetapi umumnya tidak tahan, begitu lebaran, vreng, balik lagi ke sebelah sini, ke dunia lama lagi. Ibarat per. Per itu kita tekan melalui puasa di bulan Ramadan. Kita tekan, tahan di situ dengan kekuatan puasa. Tapi umumnya setelah lebaran dilepas lagi, beng, lepas lagi, balik lagi kepada budaya lama. Itulah sebabnya pemirsa, ketika kita puasa tujuannya adalah meraih fitri, meraih fitrah. Fitrah itu adalah suci. Fitrah itu adalah bersih. Fitrah itu adalah nilai-nilai yang telah Allah berikan ke dalam hati kita melalui proses yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs adalah membersihkan jiwa kita. Ibarat kita punya penggorengan kita sudah hitam, kemudian banyak jelaga-jelaga, atau juga sudah banyak kotoran, dibersihkan. Itulah puasa. Ya, tazkiyatun nafs, sehingga nanti dia kinclong lagi, terang lagi, bersinar lagi, dan pada saat itulah kekuatan baru lahir yang disebut dengan takwiyatun nafs, yaitu kekuatan sejati muncul lagi. Nah, untuk menjaga itu perlu energi, pemirsa. Perlu kesungguhan untuk menjaga, jangan dilepas lagi. Ketika kita mau melaksanakan ibadah umroh atau haji, suci itu dilambangkan dengan kain ihram warna apa?
Warna putih. Ketika warna putih, pakai jahitan atau tidak? Tidak, saya tidak meminta nanti kalau Anda Ramadan, kalau fitrah, Idul Fitri, jangan pakai jahitan, karena ini adalah fitrah, tidak begitu. Ya, tukang jahitan malah kasihan nanti. Ya, akan tetapi yang kita perlukan adalah sebuah kesadaran bahwa keindahan fitri adalah keindahan ketika kita sadar bahwa sesungguhnya yang paling indah adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, di dalam hati kita, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik, baik semuanya. Kalau buruk, segumpal daging itu namanya hati. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda dan dikatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, tetapi Allah melihat hatimu. Jadi minta maaf nih yang baju baru, yang sudah dimatchingkan merah, biru, sehingga semua tidak nampak, yang nampak begitu senyum, giginya putih. Sesungguhnya Allah tidak melihat itu semuanya. Kita pamerkan mobil kita ke kampung, memperlihatkan mobil kita yang bagus dan baru. Kita perlihatkan perhiasan kita, mungkin tas-tas yang keren-keren itu kita bawa, cincin-cincin berlian. Minta maaf pemirsa, sesungguhnya Allah tidak melihat itu di Idul Fitri. Yang Allah lihat adalah hatimu. Inilah sesungguhnya yang harus kita raih. Bahkan ada sesuatu istilah yang disebut ngabuburit. Bukan ngabubur-berit, tapi ngabuburit. Istilah itu sesungguhnya adalah menghabiskan waktu supaya tidak terasa selesai tiba-tiba buka puasa. Padahal detik-detik atau menit-menit menjelang buka puasa adalah detik-detik dan menit-menit yang paling indah ketika doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita duduk, ketika kita angkat tangan kita, ketika perut kita lapar, ketika mulut kita haus, ketika menanti saat berbuka puasa, orang-orang yang beriman dan bertakwa dia akan mengangkat tangannya, menangis, menetes air matanya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanti, bukan menanti saat berbuka, tapi menanti ketika semua doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang terjadi, manusia sibuk ngabuburit di jalan-jalan, menghabiskan waktu, kehilangan momentum ketika Allah berkata, aku dekat denganmu dan sesungguhnya puasa adalah untukku. Istighfarlah wahai Indonesia seluruhnya. Bayangkan kalau sekiranya Anda punya orang tua, kemudian orang tua Anda menanti Anda hanya bermain-main saja depan rumah dan tidak mau masuk ke rumah orang tua. Sedih tidak bapak dan ibu kita? Sedih. Apabila di bulan puasa, detik-detik ketika bulan Ramadan akan ditinggalkan dan manusia boleh kembali untuk tidak berpuasa, detik-detik atau menit menjelang buka puasa, sedih tidak sesungguhnya kalau Allah malah engkau pergi ngabuburit? Kalau engkau pergi berkeliling di mal-mal, sesungguhnya mengapa kita tidak duduk sejenak, lalu mengangkat tangan dan katakanlah, ya Allah, mulutku kering, perutku lapar. Kini aku mohon kepadamu agar kau kabulkan sebuah doa dan kau maafkan semua kehilapan dan kesalahan kami. Tidak ada istilah ngabuburit pemirsa. Yang ada adalah doa yang mustajab menjelang buka puasa. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan mungkin dari 29 hari yang kita lakukan selama ini hanyalah ngabuburit. Mungkin yang terakhir ini tanggal hari ke-29 ini. Duduklah. Duduklah di atas sajadah. Tengadahkanlah tangan.
Pergunakanlah waktu yang terindah. Kelak engkau akan menyesal. Karena itu saat yang paling indah yang Allah berikan untuk kita. Istighfar seluruhnya. Istighfar seluruhnya yang sibuk dengan urusan-urusan. Yang membuat kita lupa bahwa sesungguhnya Allah itu berkata, apabila engkau datang kepadaku sejengkal, aku akan datang kepadamu sedepa. Dan apabila engkau datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadamu berlari. Ketika engkau datang kepada Allah dengan berpuasa, maka Allah mengijabah semua dosa-dosa ketika detik-detik terakhir engkau akan berbuka puasa. Hari ini masih ada 1 hari lagi. Ada 1 hari lagi yang belum tentu kita dapatkan, pemirsa. Ada 1 hari lagi, hari ke-29, duduklah dengan tenang, dimanapun. Apakah yang ada di rest area? Apakah yang sedang ada di restoran? Apakah yang masih ada di rumah? Berhenti sejenak, nikmati 10-15 menit terakhir untuk menengadahkan tangan dan memohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belum tentu tahun depan kau akan menikmati sajian yang paling indah bulan suci Ramadan ini. Bukan ngabuburit, pemirsa. Bukan ngabuburit yang utama, tapi sesungguhnya engkau memohon maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Pemirsa yang dirahmati Allah, silahkan jalankan. Silahkan mudik, mudah-mudahan sehat dan selamat. Silahkan membuat ketupat lebaran yang enak. Silahkan pakai baju baru yang bagus. Tapi ingatlah apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, tapi Allah hanya melihat hatimu. Hatimu, pemirsa. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah tadi kembali Kang Ari mengajak kita untuk menyadari kembali bahwa sisa di bulan suci Ramadan bukanlah kesempatan bagi kita untuk meninggalkan begitu saja. Ternyata sisa detik-detik terakhir memasuki bulan Syawal, masih ada kesempatan bagi kita untuk terus memohon. Bukankah itu adalah jalan yang paling benar? Daripada kita harus beramai-ramai menuju ke mall, kita beramai-ramai menuju tempat rekreasi, padahal justru disinilah saat-saat Allah menunggu doa kita. Sekali lagi, Allah menunggu doa kita. Insya Allah pemirsa yang dirahmati Allah, pada segmentasi yang berikutnya, nanti Kang Rasid akan membahas bahwa masih ada waktu untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Sebuah kebahagiaan bagi kita ketika kita dipertemukan bulan suci Ramadan. Dan kita renungkan kembali di bulan suci Ramadan ini pun ada dari saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sampai hari ke-29 kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati di hari-hari akhir di kesempatan bulan suci Ramadan. Disinilah masih ada kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Kang Rasid akan menjelaskan kepada kita. Silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu allati hasanatuhu la tuhsa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wa tuqa. Pemirsa dan para jamaah Damai Indonesiaku TV One yang kami hormati, Ramadan sudah di pelupuk mata, seolah-olah ia sudah melambaikan tangan kepada kita. Ada orang arif berbicara kepada kita, muwadda, muwadda ya Ramadan, muwadda alaina bil gufran. Selamat tinggal wahai bulan Ramadan, namun sudi engkau tinggalkan bersama kami ampunanmu. Alangkah capeknya kita 30 hari berpuasa Ramadan, lapar dan dahaga saja, tapi tak kunjung datang ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seorang bijak menyampaikan, silahkan engkau pergi Ramadan, silahkan engkau pergi jauh, namun tinggalkan bersama kami ampunanmu, karena itulah mahal harganya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah memberikan janji kepada kita, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keyakinan, dengan penuh komitmen bahwa Ramadan ini adalah pelajaran madrasah Ramadan 30 hari buat bekal kita hidup 11 bulan ke depan. Kalau dia beriman dan terus dievaluasi puasa kita, apakah puasa kita hanya lapar dan dahaga saja? Apakah puasa kita punya komitmen untuk berubah ke depan? Maka Allah ampuni, ghufira lahu ma taqaddama min danbi wa ma ta'akhkhar. Allah akan ampuni seluruh dosanya sepanjang dia iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik sekali, walaupun Ramadan sudah di penghujung, namun Allah memberikan kita buah. Mari kita lihat esensi Ramadan. Esensi Ramadan itu adalah saum, artinya imsak, menahan diri. Betul, badan yang dilaparkan, tapi ruh yang dikenyangkan. Lapar yang badan yang diberikan kontrol, tapi ruh yang disenangkan. Badan yang terus kita ditebak dengan lapar dan dahaga, tapi jiwa yang dibahagiakan. Kita akan merasakan kebahagiaan itu setelah di bulan Syawal yang akan datang. Mari kita lihat bahwa Ramadan itu bagaikan seorang bayi yang dikandung 9 bulan. Bayi dikandung oleh seorang ibu 9 bulan lamanya. Baru di bulan ke-10 lahir menjadi seorang yang bersih sebagai bayi. Begitupun Ramadan. Ramadan bagaikan dikandung oleh ibu 9 bulan. Mari kita lihat bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sa'ban. Yang ke-9 adalah Ramadan. Berarti Ramadan itu sudah dikandung dalam 9 terpa kehidupan Allah. Kemudian lahirlah di bulan ke-10 yaitu Syawal. Apa sih Kang arti Syawal? Syawal itu tumbuh, besar, dan bersih. Maka kita sehari lagi kita akan lahir kembali menjadi Kang Rashid yang baru, menjadi para pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang baru, sehingga nanti lahir menjadi sosok-sosok yang bersih dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia sosok bersih dan beriman, maka siap membangun Indonesia ini dengan konsep baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang tenang, damai, menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersih dari kotoran lahir dan kotoran batin. Maka Indonesia siap menjadi pemimpin dunia karena pemimpinnya, rakyatnya, para pejabatnya tersucikan kembali oleh Ramadan. Allah berpesan kepada kita bahwa kita Ramadan dan beberapa hari lagi kita akan masuk ke Idul Fitri. Apa sih Kang Fitri itu? Allah memanggil kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang telah diterpa oleh 30 hari Ramadan, wahai jiwa yang telah diterpa oleh tarawih, wahai jiwa yang telah diterpa oleh tadarus Quran, wahai jiwa yang telah diterpa untuk berbagi dengan orang lemah, jiwanya akan tenang. Itu yang Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang engkau telah ridho dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, irji'i, kembalilah engkau kepada Allah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, yaitu Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udhulu fi ibadi, maka masuklah engkau sebagai hamba kekasihku. Seorang hamba yang telah diterpa oleh 30 hari Ramadan, diterpa oleh tarawih, diterpa oleh tadarus Quran, akan Allah panggil orang itu dengan ya ibadi, wahai kekasihku. Allah ketika memanggil makhluknya, ketika yang kekasihnya dipanggil abdun atau Abdullah atau ya ibadi, wahai kekasihku. Kita semua, para pemirsa TV One Damai Indonesiaku di Indonesia semua, itulah yang akan menjadi ibadi, wahai kekasihku. Kalau sudah menjadi posisi hamba Allah, udhulu fi jannati, masa masuklah engkau kepada surga aku. Itulah yang menjadi tujuan kita hidup di dunia ini, adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah janjikan kepada hamba yang telah ridho berpuasa di 30 hari ini, walaupun esok terakhir, tapi siapkan kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyampaikan dalam satu ayatnya, Nabih ibadi anni anallahul ghafurur rahim. Wahai Muhammad,
sampaikan kepada hambaku, kepada kekasihku yang telah berpuasa ridho kepada Allah, bahwa aku adalah sang pengampun, kata beliau, anallahu ghafurun rahim. Tidak hanya mengampuni kekatorannya, mengampuni kesalahannya, namun Allah gantikan kesalahan menjadi kebaikan. 1, 10, 100 sampai 1000 kebaikan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ridho menjadi hamba Allah dalam puasa Ramadan ini. Yang kedua, maaf sekali, Allah memberikan janji kepada kita, siapa yang menjadi hambaku, kata Allah, maka akan aku wariskan bumi ini kepadanya. Tercatat dalam kitab Jabur yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Nabi Daud menyampaikan dalam ayat-ayatnya, subhanallah subhanahu wa ta'ala, mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, walaqad katabna fi Jabur min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Telah tercatat dalam kitab Jabur sebagai zikir untuk kita semua, bahwa bumi Nusantara ini, dunia negeri ini akan aku wariskan kepada hambaku yang soleh, yang telah diterpa oleh Ramadan. Aku singgasanakan pemimpinan negeri ini, aku berikan kekuasaannya kepada mereka yang ibadiyas salihun. Kekuasaan itulah hanya digenggam oleh orang-orang soleh yang diterpa oleh bulan suci Ramadan. Semoga kita harapkan walaupun berapa jam lagi Ramadan akan meninggalkan kita, namun harus tenang dalam batin kita bahwa kita akan menjadi ibadiyas salihun yang Allah akan wariskan kepada orang itu kekuasaan bumi dan langit kepadanya. Terima kasih Mas Agung. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah tadi orang-orang yang mampu merasakan kedahsyatan bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang telah dianugerahkan ilmu di dalam dadanya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang merasa sangat bersedih seperti ketika ditinggal oleh sang kekasih yang sangat kita cintai. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita, dan bisa jadi bulan Ramadan di tahun-tahun mendatang adalah merupakan sejarah bagi kita karena kita tidak akan bertemu dengan bulan Ramadan. Disitulah pentingnya pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa Allah selalu menegaskan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Pada segmentasi yang berikutnya, Kang Rasid akan mengajak kita untuk kembali introspeksi. Apakah bulan Ramadan kali ini sama dengan bulan Ramadan yang pada tahun-tahun yang lalu? Atau bulan Ramadan kali ini pergi begitu saja, tidak meninggalkan apa-apa dalam diri kita? Insya Allah, kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Para jamaah pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, Allah berfirman dalam satu ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan negeri ini. Allah tidak akan mengubah keadaan perekonomian negeri ini. Juga Allah tidak akan bisa mengubah keadaan akhlak negeri ini kecuali dirinya yang minta perubahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal mula perubahan terjadi adalah jiwa-jiwa sang hamba Allah itu terjadi. Maka Ramadan itu, kalau boleh kita tanya, kita 30 hari telah berpuasa Ramadan. Apakah sudah berubah pada diri kita? Perubahannya kepada al-khairat atau as-sayyiat, perubahannya kepada kebaikan atau kepada kemelaratan. Yang dituju oleh Ramadan itu adalah batinnya atau jiwanya. Tadi, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maaf, jiwa-jiwa itu terletak pada kolbunya, ruh, jiwa, batin atau kolbu. Ini ada yang menggenggamnya. Letak kolbu itu ada di dada sebelah kiri kita. Maka kalau kita mengatakan la ilaha illallah, tanamkan itu semua ke kolbu kita semua. Tiada Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun para pemirsa yang kami hormati, bahwa yang menguasai kolbu ini ada 4. Pertama ada khatirur rahman, yang kedua ada khatirus syaitan, yang ketiga ada khatirun nafs, yang keempat ada khatirus syahwat. Yang menguasai jiwa kita itu ada, pertama ada getaran Allah, yang kedua ada getaran setan, yang ketiga ada getaran syahwat, yang keempat ada getaran nafsu.
Nah, Ramadan itu adalah bagaimana memanage, mengendalikan getaran syahwat, nafsu dan setan itu. Karena kalau kita tidak mampu mengendalikan itu sebagai imsak, kontrol diri, maka nanti di bulan Syawal tidak akan terjadi perubahan yang sangat signifikan. Mari kita lihat punten, bahwa betul badan yang dilaparkan, tapi jiwa yang dikenyangkan oleh Ramadan. Betul badan dikontrol, jaga matamu, jaga mulutmu, jaga kakimu, jaga tanganmu, tapi jiwa yang dibahagiakan. Dan jiwa yang disenangkan, itulah efek dari batin itu. Kang, apa saja yang Allah kontrol pada puasa Ramadan itu? Ada 4 syahwat yang Allah kontrolkan kepada bulan Ramadan itu. Pertama, ada syahwatul batni, syahwat perut, makan terus. Ada orang terkendalikan oleh perutnya, saya mau makan A, saya mau makan B, saya mau makan C. Perut yang mengendalikannya untuk bergerak. Kalau tidak dikendalikan oleh bulan Ramadan, maka dia habis oleh syahwat perut itu. Yang kedua, syahwatul farji, dorongan seksual. Bahwa kalau tidak dikendalikan oleh nafsunya oleh Ramadan, maka dia akan liar, dia akan binal. Kalau tidak dikendalikan oleh puasa Ramadan. Yang ketiga, syahwatul kalam, dorongan syahwat berbicara, berbicara terus, ngoceh terus, demo terus. Kalau tidak dikendalikan oleh bulan suci Ramadan, maka iskariman au mutsahidan, mau hidup mulia atau mati syahid. Berkatalah yang santun, berkatalah yang ramah, berkatalah yang penuh hikmah. Sampai maaf sekali, hatta Nabiullah Musa alaihi salam ketika disuruh untuk dakwah kepada Fir'aun laknatullah, Allah masih berpesan kepada Musa, ya Musa kulu kaulan layyina. Wahai Musa, betul engkau adalah nabiku, engkau pembawa risalahku, namun sampaikan risalahku kepada Fir'aun itu yang laknatullah itu dengan ucapan kulu kaulan layyina, ucapkan dengan bahasa yang lembut, bahasa yang santun. Itu tuntunan agama. Kalau syahwat berbicara tidak dikendalikan oleh Ramadan, banyak orang yang tersindir, banyak orang yang disakiti hatinya karena gara-gara lisannya. Hatta Musa saja, wahai Musa, berkata lembutlah kepada Fir'aun. Terakhir, syahwat yang dikendalikan oleh Ramadan itu adalah syahwatun naum, dorongan untuk tidur. Ramadan itu adalah konsep 2, syam dan qiyam. Syam itu di siang hari, qiyam bangun di malam hari. Entah bangun tadarus Quran, bangun taraweh, bangun untuk tahajud, bangun untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bahwa ketika nafsu yang Allah bahagiakan, ketika jiwa yang Allah tenangkan, nanti Allah akan berikan kepada jiwanya, jiwa yang nafsul mutmainnah, irzi'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, jiwa yang tenang. Maka oleh karena itu kendalikan kolbu itu. Kalau kita melihat bahwa ternyata penguasa hati itu banyak sekali, ada setan, ada nafsu, ada syahwat dan ada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang suara Allah itu kecil sekali dikalahkan oleh syahwat dan nafsu kita. Maka selama Ramadan itu merdekakan diri kita untuk menuhankan kembali Allah Subhanahu wa taala, maka biarkan Allah yang memimpin hidup ini. Para pemirsa Damai Indonesiaku yang kami hormati, bahwa biarkan Allah yang memimpin jasad ini. Hati adalah pemimpin tubuh kita. Akal adalah perdana menterinya. Mulut, mata, telinga, tangan, kaki adalah menteri-menterinya. Jadi ketika kaki melangkah, tangan menyapa, mulut berucap, itu adalah atas komando batinnya. Namun kalau batinnya diisi oleh nafsu, maka yang keluar adalah nafsu. Kalau batinnya adalah serakah, yang ucapannya adalah ucapan serakah. Tapi kalau yang diisi adalah syukur, tawaddu, kemudian taat kepada Allah, maka yang keluar adalah kesantunan. Mari kita berdekan. Kalau kita melihat satu bejana, kalau diisi oleh barang, maka dia penuh sesak. Tapi kalau kolbu jiwa diisi oleh syukur, dia tidak merasa sempit, maka terasa lapang dada hidupnya. Coba bayangkan kalau di kolbu kita ada rasa syukur, ada rasa tawaddu, hidup lapang dan luas. Walaupun padat dengan tawaddu, padat oleh syukur. Tapi beda, kalau diisi dengan rasa sombong, diisi dengan rasa takabur, diisi dengan rasa hianat kepada Allah, maka hidup merasa sempit. Walaupun gedung bercakar langit, terasa sendirian dia, sempit. Walaupun mobil begitu mewah dan luas, terasa sempit kalau batinnya diisi dengan ketakaburan. Maka oleh karena itu bersihkan bersama-sama. Mau kita masuk ke Idul Fitri, ada satu pesan Rasulullah SAW.
Laisal id liman labisal jadid, walakinnal id liman ta'atuhu tajid. Bahwa kembali kepada Allah itu atau Idul Fitri itu bukan baju baru, bukan mobil baru, bukan bermudik ria baru, tetapi Idul Fitri itu adalah tambah-tambah syukurnya, tambah-tambah taatnya, tambah-tambah mengabdinya, dan tambah-tambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat Idul Fitri. Maka oleh karena itu, Kang, bagaimana caranya untuk membersihkan sifat-sifat kotor di hati ini? Ada guru kami menyampaikan supaya bisa mudah diingat oleh kita bahwa kotoran di hati itu kita singkat dengan kalimat tengil. Ada istilah kita, ih tengil amat nih teman saya nih. Apa sih tengil itu? Singkatan. Ada guru kami menyampaikan T-nya takabur, E-nya egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri, L-nya licik, tengil, komplit. Kalau makanan komplit enak, tapi kalau keserakahan komplit, laknat yang ada. Maka cara ngebersihinnya Allah menyampaikan likulli syai'in saqalah. Setiap segala sesuatu ada pembersihnya. Baju kotor lempar ke laundry, mobil kotor lempar ke keros, batu aki kotor pergi diisah. Tapi kalau batin kotor cukup mengatakan la ilaha illallah, membersihin sikat tengil itu. Semoga kita akan kembali menjadi Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Kang Rasid yang baru saja menyampaikan sebuah tema yang kembali mengingatkan kepada kita bahwa semestinya kita berikhtiar bersungguh-sungguh ketika pada tahun ini Allah memberikan kesempatan kita untuk menikmati bulan suci Ramadan. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang disematkan pangkat sebagai orang-orang yang bertakwa. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina
Indonesiaku, indahnya Ramadanku. Damai Indonesiaku, indah Ramadanku. Damai Indonesiaku. Pemirsa Damai Indonesiaku yang kami hormati, manusia melangkah dengan kakinya, manusia melihat dengan matanya, dan manusia mendengar dengan telinganya. Itu adalah bagian dari fitrah. Allah telah memberikan 3 alat kepada kita untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. As-sam'a wal absara wal afidah. Pertama Allah berikan daya fikir, yang kedua Allah berikan daya fisik, yang ketiga Allah berikan daya kolbu. Ini sebagai fitrah manusia. Keempat, daya hidup. Ketika daya fikir difungsikan, maka keluarlah ilmu. Ketika daya kolbu diputarkan, rasanya maka melahirkan iman dan akhlak. Ketika daya fisik dipertajamkan, maka melahirkan skill. Ketika daya hidup dijalankan, maka akan melahirkan survive hidup. Kalau kita hanya menjalankan sebagian dari daya itu, maka dia telah mereduksi kefitrahan manusianya. Kalau hanya menggunakan daya fikir saja, daya fisik saja, maka dia sebetulnya telah mereduksi kefitrahan dirinya. Karena seorang manusia harus menggunakan 4 daya. Daya fikirnya, daya fisiknya, daya kolbunya, dan daya hidupnya. Maka dia telah kembali menjadi Idul Fitri. Semoga kita kalau menjadikan Idul Fitri menjadi ilmuwan karena berkata benar. Yang kedua melahirkan sebagai tokoh budiman karena berperilaku baik. Yang ketiga, semoga menjadi seniman, semoga terlalu menyampaikan keindahan dalam setiap kehidupannya. Semoga sampaikan salam kami, Pak Ari dan Kang Rasim menyampaikan selamat Idul Fitri, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Terima kasih Kang Rasid, Kang Ari yang telah menyampaikan sebuah tema yang sangat luar biasa sekali. Dan demikian pemirsa yang dirahmati Allah, perjalanan kami tim Damai Indonesiaku selama 29 hari menyajikan tema-tema yang menarik bersama guru-guru kita. Insya Allah akan menambah keilmuan kita, dan sekali lagi tanda orang diberikan keberkahan oleh Allah adalah bertambahnya kebaikan dalam kehidupan dia. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan pendukung acara Damai Indonesiaku serta Wadimor Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan yang penuh rahmat, bulan penuh barokah, bulan suci Ramadan. Bagi yang pernah berlumur dosa, segelap apapun kita, senista apapun kita, pasti kita tidak mau meninggalkan Ramadan ini. Tidak mau pergi dari Ramadan ini. Tapi akhirnya Ramadan meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, puasa itu adalah untukku dan aku yang membalasnya. Ada 2 yang membuat orang yang berpuasa gembira. Yang pertama, saat berbuka puasa. Yang kedua, saat bertemu Allah. Pemirsa, Ramadan ini ibarat tirai. Apabila di bulan lain tirai itu hitam gelap, tidak tembus pandang. Di bulan Ramadan tirai itu dibuka. Dan kita bisa berjumpa dengan Allah. Sesungguhnya bukan semata Ramadan yang membuat kita sedih. Tetapi yang sedih adalah ketika kita tidak bisa dekat lagi kepada Allah. Pemirsa, tidak ada jaminan kita akan bertemu Ramadan ini.
Tidak ada jaminan. Kita menjumpai Ramadan ini di tahun depan. Inilah hadiah yang paling indah dari Allah. Bersyukurlah pemirsa. Bersyukurlah semua. Allah memberi kesempatan ini. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa ini tahun depan bisa kita ulangi lagi di bulan Ramadan. Karena saya percaya di antara kita kelak mungkin tidak bisa lagi berdoa di Ramadan tahun depan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, terima kasih Engkau telah basuh jiwa kami yang kotor dengan bulan Ramadan ini, ya Allah. Terima kasih Engkau telah masukkan kami yang telah hitam legam ini di bulan Ramadan yang penuh rahmat. Terimalah puasa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.